Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Dedi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Badan Kerjasama Antar Parlemen menilai acara Fun Run and Ride yang digelar jelang sidang AIPA ke-44 merupakan langkah awal dalam mensosialisasikan sidang umum AIPA tersebut, serta menjadi momentum untuk menggabungkan semangat green economy. Dalam rangka melakukan sosialisasi pelaksanaan sidang umum AIPA ke-44 di Jakarta, Biro Kerjasama Antar Parlemen bekerjasama dengan Korpri Setjen DPR RI menggelar launching BKSAP Gerak Fun and Ride di Kompleks DPR RI. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua BKSAP Putu Supatma mengatakan acara Fun Run and Ride yang diselenggarakan pagi ini merupakan langkah awal dalam mensosialisasikan sidang umum AIPA ke-44 serta menjadi momentum untuk menggabungkan semangat green economy dengan menjaga kelestarian alam dan menjaga bumi, serta mengawal lingkungan menuju bumi yang hijau. Kita bersinergi dan tentu saya sebagai Ketua DES Kerjasama Regional di Badan Kerjasama Antar Parlemen tentu mendukung dan mensupport kegiatan seperti ini. Karena memang ini kan fun run and ride, jadi artinya di balik atau kesibukan kita yang sudah bekerja ke berbagai tempat, tugas BKSAP juga tidak mudah. Bagaimana kita menghadiri sidang-sidang, mungkin mereka menyiapkan bahan-bahan sidang. Nah tentu ini menjadi satu semangat bersama untuk kembali memulihkan energi. Jadi memulihkan energi, semangat untuk apa? Untuk bekerja lebih giat lagi, menyukseskan sidang umum AIPA yang ke-44 yang dilakukan di Jakarta, tentunya di Fairmont Hotel dari tanggal 5 sampai 10 Agustus 2023. Putu Supatmarudana juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan yang akan berdampak buruk pada generasi selanjutnya. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah segera mencari solusi yang dapat mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah di daerah aliran sungai Waduk Cirata. Keberadaan keramba jaring apung serta lindi yang diduga berasal dari tempat pembuangan akhir sampah berkontribusi terhadap tingkat pencemaran lingkungan, sehingga menciptakan sedimentasi juga pencemaran air di Waduk Cirata, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Perlu upaya serius dari para pemangku kepentingan melakukan revitalisasi untuk mencegah kerusakan ekosistem lingkungan alam dan air di Waduk Cirata. Anggota Komisi 4 DPR RI Rizky Aprilia mengatakan pencemaran daerah aliran sungai Waduk Cirata dikhawatirkan mengganggu kegiatan pengembangan perikanan di keramba jaring apung. Pemerintah dapat melakukan normalisasi kadar pH air di Waduk Cirata dengan membudidaya tanaman eceng gondok di sekitar Waduk Cirata yang telah tercemar. Di sisi lain, tanaman eceng gondok nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar sebagai komoditas kerajinan yang dapat diolah dan mendatangkan penghasilan yang bernilai tinggi. Ada satu teknologi keilmuan yang sebenarnya bisa membuat menekan pH dari kadar air di dalam waduk tersebut. Nah, itulah kenapa eceng gondok itu pertama dia bisa menjadi filter, ya kan? Dan kedua, itu juga banyak sekali kerajinan tangan yang bisa dibuat dari eceng gondok gitu. Seperti ya keset kaki, tas, saya lihat beberapa dan itu harganya mahal, tapi memang butuh pelatihan. Nah, makanya tadi kami berharap juga Perhutani mampu mengendorse gitu loh, mampu mensupport pelatihan-pelatihan buat ibu-ibu di wilayah Cirata tersebut. Komisi 4 berharap pemerintah dapat segera mencari solusi mengatasi pencemaran untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah di daerah aliran sungai Waduk Cirata yang sangat merugikan masyarakat Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dari Jawa Barat, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di sini Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk turun tangan melakukan konsolidasi serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait produksi aluminium di PT Inalum. Belum adanya kata sepakat terkait harga menjadi bukti kurangnya sinergi antara PT Inalum dan PLN. Hal itu menyebabkan produksi aluminium PT Inalum terhambat. Padahal saat ini kebutuhan dan permintaan aluminium domestik tengah meningkat cukup tinggi.
pembangkit listrik tenaga air yang dimiliki Inalum tidak mampu memenuhi kebutuhan listrik Inalum untuk mencapai target produksinya. Sehingga Inalum butuh tambahan energi listrik dapat dipenuhi oleh PLN. Sayangnya, hingga saat ini, kedua BUMN ini belum menemukan kata sepakat terkait harga untuk memenuhi kebutuhan listrik PT Inalum. Untuk itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Nasril Bahar, meminta pemerintah turun tangan untuk melakukan konsolidasi dan penyelesaian masalah antara dua perusahaan. Ada selisih harga, dan itu sudah lama. Selisih harga ini tak kunjung juga mendapat kesepakatan. Kita minta pemerintah harus turun tangan, melakukan konsolidasi ke dua belah pihak, interdep antara ini kan sama-sama BUMN. Sementara itu, Dirut PT Inalum, Dani Perditya mengaku tengah menjajaki kemungkinan melakukan kerjasama operasional ataupun joint venture antara PT Inalum dan PLN, agar masalah pasokan dan harga listrik dapat segera terselesaikan. Bagaimana apabila Inalum dengan PLN melakukan kerjasama operasi ataupun joint venture, di mana aset kedua perusahaan akan dijadikan satu dan PLN akan bisa mendapatkan upside ataupun bagian dari kepemilikan di salah satu inisiatif yang akan dilakukan oleh Inalum. Alfredo, TVR Parlemen, melaporkan. Indonesia kembali digemparkan dugaan kebocoran 34 juta data paspor WNI. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, sebanyak 34 juta data paspor yang bocor diperjualbelikan di dark web. Data tersebut diduga dari tahun 2009 hingga 2020 dan dijual dengan harga $10.000 Amerika. DPR RI menyayangkan kebocoran data yang dikhawatirkan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Oleh sebab itu, DPR RI meminta pemerintah mengambil langkah cepat agar kebocoran data tidak terulang kembali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini.
seolah tak berkaca dari pengalaman, masih segar dalam ingatan, tepatnya pada Mei 2023 lalu. Indonesia dibuat geger dengan serangan siber yang menimpa Bank Syariah Indonesia atau BSI. Serangan itu melumpuhkan seluruh aktivitas dan transaksi keuangan hingga merugikan berbagai pihak, khususnya para nasabah. Kini Indonesia kembali digemparkan dugaan kebocoran 34 juta data paspor WNI. Pelaku diduga adalah Bjorka yang juga sempat menghebohkan Indonesia melalui jagat maya pada 2022 lalu. Sebanyak 34 juta data paspor yang bocor itu diperjualbelikan di dark web. Pelaku memberikan sampel sebanyak 1 juta data berisi nomor paspor, tanggal berlaku, nama lengkap, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Data tersebut diduga dari tahun 2009 hingga 2020 dan dijual dengan harga $10.000 Amerika. Kementerian Hukum dan HAM harus mengambil langkah cepat agar kebocoran data paspor tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan. Undang-undang kita, negara kita ini juga sudah mengesahkan perlindungan data pribadi gitu. Dan bahaya memang jika kemudian data-data imigrasi ini kemudian bisa diakses oleh orang secara ilegal, karena ini akan menimbulkan potensi kejahatan-kejahatan baru, bisa memantau orang di mana, kemudian melakukan kejahatan apa dan lain-lain. Nah, terkait dengan hal itu, Pak, apakah kemudian kebocoran data yang memang sudah terjadi ini ada langkah-langkah mitigasi atau langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Kanwil? Kemenkominfo mencatat ada lebih dari 90 kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia sejak 2019 hingga 2023. Hampir seluruh kementerian, lembaga, perbankan, serta e-commerce di Indonesia telah menjadi korban peretasan. Berikut ini beberapa kasus besar yang meresahkan masyarakat. Meskipun DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, namun belum adanya aturan turunan yang jelas dan lembaga pengawas yang kuat, menyebabkan kurangnya kepatuhan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran keamanan data. Di sisi lain, penggunaan teknologi yang semakin luas meningkatkan risiko terhadap ancaman siber dan kebocoran data. Sementara, belum semua perusahaan dan organisasi memiliki infrastruktur dan sumber daya teknologi yang memadai untuk melindungi data dengan baik. Ya, ini yang kita tunggu kita nanti dari pemerintah, khususnya dari BSSN untuk membuat blueprint tentang bagaimana pengamanan data, sehingga blueprint itu dapat diaplikasikan ke semua kementerian, baik itu di PDN sebagai Pusat Data Nasional ataupun juga para pengampu data, baik swasta ataupun pemerintah, ketika menyimpan data, mulai dari storage-nya, upgrading software-nya, terus juga konstruksi daripada gedungnya, peralatannya, semuanya ada standarisasi ya, dan juga selalu terjadi upgrading daripada para pekerjanya di sana. Pentingnya perlindungan data pribadi di era digital tidak dapat diabaikan. Namun, untuk mencapai perlindungan yang efektif, aturan turunan yang jelas dan lembaga pengawas yang mandiri harus segera dibentuk. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri, perlindungan data pribadi diharapkan berjalan secara efektif dan berdampak positif bagi perkembangan teknologi dan ekonomi digital negara ini. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana akan membuat sistem untuk menjaga keamanan data serta meminta seluruh instansi lainnya untuk memperkuat penjagaan data pribadi masyarakat. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap menyambut pertemuan pimpinan parlemen negara-negara di ASEAN atau ASEAN Interparliamentary Assembly yang dikenal dengan AIPA pada tanggal 5-11 Agustus 2023 di Jakarta. Selaku tuan rumah, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani terpilih sebagai Presiden AIPA ke-44. Pada bulan Mei 2023 di hadapan anggota parlemen AIPA dan para pemimpin ASEAN, dalam agenda ASEAN AIPA Leaders Interface, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan rancangan pesan final yang merupakan hasil dari kesepakatan para anggota parlemen AIPA. Membawa tema besar parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera, DPR RI siap memberikan dukungan politik dan berkolaborasi demi membangun kawasan ASEAN yang damai dan tangguh menghadapi berbagai dinamika dan tantangan global. Lewat kesuksesan AIPA ke-44, Indonesia dapat berkontribusi menghasilkan rancangan resolusi sebagai jawaban atas berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan ASEAN. Kembali di TVR 17, pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo melakukan penelusuran atas adanya dugaan kebocoran data pribadi penduduk Indonesia yang dikaitkan dengan data paspor. Diduga sebanyak 34 juta data paspor WNI itu diklaim dilakukan oleh hacker Bjorka. Kebocoran data ini kemudian menjadi viral di internet baru-baru ini. Anggota Komisi 1 DPR RI Rizky Aulia Rahmanatakusumah meminta pemerintah perlu melakukan langkah-langkah pencegahan kebocoran data dan perlu mengambil tanggung jawab jika terjadi kebocoran data, baik sektor privat maupun publik. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui baru-baru ini ramai diperbincangkan publik terkait dengan kebocoran data paspor. Dan lagi-lagi Indonesia mengalami kebocoran data. Namun kita akan langsung saja nih berbincang dengan anggota Komisi 1 DPR RI untuk mengetahui seperti apa tanggapan dari anggota DPR RI. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota dari Komisi 1 yaitu Bapak Aulia Natakusumah ya Pak. Baik Pak, nih terkait dengan kebocoran data paspor yang saat ini tengah ramai diperbincangkan ini sebenarnya seperti apa nih Pak? Kenapa Indonesia mengalami kebocoran data lagi? Ya tentu pertama pasti permasalahannya adalah sesuatu yang memang nggak luput dari faktanya bahwa kita sudah hidup di era yang sangat transformatif. Di mana perkembangan teknologi luar biasa, tentu dari situ juga datang ancaman-ancaman terkait dengan kenyamanan dan rasa aman dari masyarakat kita. Nah tapi tentu masyarakat Indonesia perlu paham bahwa kita sudah mengetok atau mengesahkan adanya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi di tahun lalu. Ini artinya apa? Para pengendali dan juga pemroses data mempunyai kewajiban-kewajiban baru yang harus tunduk kepada undang-undang yang tahun lalu baru disahkan. Terkait dengan maraknya kebocoran data yang terus kerap kali terjadi, nah ini tentu kita mengharapkan ada inisiasi atau langkah penting dari pemerintah. Harusnya dengan adanya undang-undang data pribadi kemarin yang sudah disahkan, pemerintah harusnya sudah tidak punya alasan lagi untuk bagaimana bisa mengamankan data dari masyarakatnya, untuk mengambil tanggung jawab bila mana terjadi kebocoran data, baik yang terjadi dari sektor privat ataupun sektor badan publik. Nah ini permasalahan yang perlu penjelasan dari pihak pemerintah. Kita sudah rancang Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu selama 2 tahun. Ini proses yang sangat lama. Masyarakat tentu membutuhkan rasa aman dan kenyamanan di dalam menggunakan gadget mereka secara online. Nah ini yang perlu dipastikan oleh pemerintah dan DPR tentu akan melakukan pengawasan terkait ini. Jauh ini efektivitas dari undang-undang tersebut seperti apa nih Pak? Ya tentu dikasih waktu 2 tahun. Nah, kalau Mbak baca di dalam undang-undangnya, di dalam undang-undang data pribadi tersebut diwajibkan kepada pengendali dan pemroses data diberikan waktu selama-lamanya 2-3 tahun untuk fully comply atau in full compliant terhadap undang-undang pelindungan data pribadi tersebut.
apakah itu terkait dengan proses pengamanannya, apakah itu terkait dengan instrumen-instrumen yang mereka harus siapkan, data protection officer dari setiap institusi yang mereka kendalikan. Nah, ini tentu yang menjadi concern kita bersama. Nah, terkait dengan efektivitas saat ini, kayaknya tentu banyak sektor atau banyak badan yang kita bisa minta pertanggungjawabannya. Terkait dengan tupoksi dari Kementerian Kominfo. Ini harus jelas seperti apa. Badan Siber dan Sandi Negara ini juga mitra dari Komisi 1 yang kita akan terus awasi dan minta pertanggungjawaban terkait dengan ini. Badan Intelijen Negara, kalau memang sudah menyangkut terkait dengan kedaulatan negara, nah ini tentu harus bisa mengambil sikap dan mengambil tugas dan fungsinya di pelindungan data pribadi masyarakat juga. Nah, langkah selanjutnya yang akan dilakukan dari Komisi 1 dan juga mitra terkait seperti Kominfo dan lainnya nih Pak, seperti apa nih terkait dengan kebocoran data? Ya, tentu kami ada 3 fungsi utama. Pertama adalah budgeting. Nah, ini yang baru kita sahkan untuk dibahas untuk tahun 2024. Tentu kami akan mengambil sikap untuk bagaimana Kementerian Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, dan juga Badan Intelijen Negara untuk bagaimana bisa lebih optimal lagi terkait dengan permasalahan peretasan data pribadi ini. Itu pertama. Legislasi kita sudah selesaikan. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi 2022 rampung. Terkait dengan pengawasan, ini yang kita akan laksanakan dalam beberapa minggu ke depan. Kita akan menjalankan rapat dengan Kementerian Kominfo, dengan Badan Siber dan Sandi Negara, dan juga Badan Intelijen, menanyakan tugas dan juga pertanggungjawaban mereka, dan juga apakah ada indikasi ataupun langkah-langkah antisipatif yang sebenarnya mereka sudah ambil terkait dengan peretasan data ini. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Baik pemirsa, TVR Parlemen itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Rizky Aulianata Kusuma terkait dengan kebocoran data paspor yang saat ini marak di perbincangan publik. Dan tadi disampaikan bahwa memang saat ini Komisi 1 akan terus melakukan diskusi dengan kementerian terkait seperti Kominfo, Badan Siber Sandi Negara dan juga Badan Intelijen Negara terkait dengan pertanggungjawaban atas kebocoran data paspor dari masyarakat Indonesia ini. Dan tentu saja bahwa diharapkan kejadian kebocoran data ini tidak terus berulang karena sejatinya bahwa Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah disahkan di tahun lalu. Dan pemirsa, itu tadi laporan saya, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi
fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih Dadi dan pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media online dan kita simak berita pertama yang tentunya menjadi media headline di media online kali ini. Yang pertama pemirsa yaitu berita dari Wakil Ketua DPR RI yang meminta Polda Metro Jaya beri atensi khusus masalah mafia tanah di Jakarta. Baik, kita lihat di sini pemirsa. Tentunya di sini di layar kaca berkomentar Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI yaitu Ahmad Sahroni yang meminta Polda Metro Jaya bergerak cepat memberantas para mafia tanah di Jakarta. Pasalnya pemirsa, aksi-aksi para mafia tanah ini mengkhawatirkan dan juga telah memakan banyak korban di masyarakat. Di sini ia menyarankan agar jajaran penegak hukum bisa menjalin kerjasama agar operasi berjalan dengan efektif dan juga lancar. Di sini ia juga meminta Polda Metro Jaya untuk mengungkap para backing dari mafia tanah ini, yang tentunya membuat para mafia tanah bisa bergerak bebas ke depannya. Dan di sini Polda Metro Jaya diharapkan bisa lebih baik lagi dalam memberantas mafia tanah. Tentunya pemirsa di sini mewakili Komisi 3 DPR RI, yaitu Ahmad Sahroni bahkan tak segan-segan untuk mematok target tinggi pada Polda Metro Jaya terkait dengan penanganan kasus mafia tanah. Karena nantinya Komisi 3 DPR RI akan melihat laporan kerja Polda Metro Jaya terkait penanganan kasus mafia tanah dan juga memastikan adanya progres peningkatan dari waktu ke waktu. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang tentunya juga menjadi headline di media online, yaitu tentang Herman Khairon yang mengusulkan ada regulasi tegas memberantas hoaks. Kita lihat kembali di sini pemirsa. Penyebaran berita hoaks berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Adanya disinformasi yang mengakibatkan masyarakat menjadi saling curiga dan juga bermusuhan. Bahkan opini yang salah terhadap fakta tentunya rawan terjadinya eskalasi konflik dan juga kerusuhan. Tentunya merespon hal tersebut, anggota DPR RI yaitu Herman Khairon mengusulkan agar ada regulasi yang tegas untuk memberantas berita hoaks. Yang diungkapkannya pada diskusi dialektika demokrasi yang bertema antisipasi hoaks jelang pemilu 2024. Tentunya pemirsa di sini Kementerian Komunikasi dan juga Informatika harus jeli dalam menindak konten hoaks dengan membuat strata atau kategori hoaks meski telah ada lembaga publik di bidang informasi. Seperti Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dan juga Komisi Informasi Pusat. Dan di sini Herman menilai perlu adanya bentuk penindakan yang tegas dan juga mengatasi peredaran hoaks. Baik pemirsa, itu tadi dua headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan Wakil Ketua DPR RI yang meminta Polda Metro Jaya beri atensi khusus masalah mafia tanah di Jakarta, serta Herman Khairon yang mengusulkan adanya regulasi tegas untuk memberantas hoaks. Sekian dari saya, Rini Reski, kembali ke rekan Dadi. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA,